Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dipancarloskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon, Radioku Inspirasi Spirit Hati. Selamat pagi dan apa kabar sahabat Radioku dimanapun Anda berada. Semoga sahabatku senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga sahabatku selalu dalam limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabatku senang rasanya saya Irfan Maulana dapat kembali bersuah di ruang dengar sahabatku semuanya, dan di pagi hari ini dalam program Ekonomi Syariah ya. Sebuah program yang mengajak Anda untuk selalu bermuamalah sesuai syariah. Dan Irfan informasikan untuk Anda sahabatku yang berada di luar jangkauan audio frekuensi kami atau tidak bisa mendengarkan suara radioku dengan jelas melalui audio frekuensi, Anda bisa mendengarkan juga melalui audio streaming di www.radioku.com atau www.radiokuonline.com. Anda juga bisa menyimak langsung ya melalui live streaming di Facebook Radioku Cirebon. Seperti biasa sahabatku, di Ekonomi Syariah kita akan kembali belajar ya bersama asatidz dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, yaitu bersama Al-Ustadz Muhammad Syekh yang alhamdulillah sudah bersama Irfan di studio. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat, Kang Irfan, berkat doa antum dan para pendengar semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Ustaz, di kesempatan Ekonomi Syariah pagi ini ada tema atau materi apa, Ustaz, yang akan disampaikan? Insyaallah kita masih membahas tentang waris ya, dan ini ilmu yang penting bagi kita semua. Baik, betul Ustaz, untuk langsung menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan Allah, guru kita semua, Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, memberikan kepada beliau umur panjang dalam keadaan sehat walafiat. Semoga beliau diberikan kemudahan di dalam segala kebaikan. Amin. Terutama di dalam langkah beliau membimbing umat Islam, membimbing kita semua untuk semakin dekat kepada Allah dan semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kang Irfan dan juga para orang tua kami, para pendengar radio dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan diri, untuk murojaah, mutolaah karya para ulama, untuk tolabul ilmi, dan semoga dengan kesempatan yang Allah berikan ini pertanda Allah menghendaki kebaikan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Kang Irfan dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita baca dulu Al-Fatihah untuk guru-guru kita semua yang telah mendahului kita, dan juga untuk orang tua kita semua yang telah mendahului kita, untuk saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat, mukmin mukminat. Annallahu yaghfiru lahum yarhamuhum wa yulidu rajatul jannah wa fa'na bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah ila hadrin Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi Kang Irfan dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembahasan tentang waris ya. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas ashabul furud, orang-orang yang berhak mendapatkan bagian pasti, namanya ashabul furud, atau furudul muqaddarah, bagian-bagian yang sudah ditentukan ya. Bagian yang sudah ditentukan ini tertulis secara perinci di dalam Al-Quran, sangat rinci sekali di dalam Al-Quran.
Nah, kemudian di dalam Al-Quran ada kaidah-kaidah juga dari rincian-rincian tersebut. Nah, kemudian oleh para ulama dikembangkan kaidah-kaidah yang sudah ada di dalam Al-Quran tentang orang yang berhak setengah, orang yang berhak seperempat, seperdelapan, kemudian 2/3, sepertiga, seperenam. Itu sudah dijelaskan oleh para ulama dan juga dikembangkan. Kemudian yang tidak disebutkan sebagai ashabul furud atau orang yang mendapat bagian yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran, maka bagian ada juga namanya asobah. Nah, mungkin waktu itu kita juga telah membahas tentang sedikit tentang asobah. Nah, kita akan membahas di sini mungkin lebih luas lagi asobah, yang mana mungkin sebagian itu sering bingung ya. Padahal asobah ini sangat mudah sekali. Asobah ini juga ada urutannya, sehingga urutan asobah ini tidak boleh loncat-loncat. Kita harus hafal, dan orang yang akan membagi warisan harus hafal ini asobah ini. Kemudian asobah untuk ahli waris yang bagiannya asobah itu biasanya adalah akan menutup ahli waris yang lain atau menjadi penghalang ahli waris yang lain, kecuali kalau sederajat itu menjadi asobah bersama itu sehingga asobah ini rata-rata adalah laki-laki, kecuali nanti ada perempuan yang juga mendapatkan asobah. Ada juga rata-rata perempuan itu dapat asobah ketika bersama dengan laki-laki yang sederajat ya. Nah, adapun atau dia tidak sederajat, di bawahnya, laki-laki di bawahnya yang perempuan, tetapi nanti jadi mubarok ya, memberkahi. Kemudian juga yang perempuan ini nanti yang asobah sendirian itu maksudnya ketika adanya ahli waris lain, tetapi ahli waris lain itu bukan asobah. Biasanya kan dia mendapatkan asobah bersama dengan yang laki-laki, ahli waris lain yang laki-laki. Nah, ini ahli waris yang lain perempuan, tetapi menyebabkan perempuan ini mendapatkan asobah. Seperti itu. Nah, asobah ini disebutkannya global saja ya. Sebutkannya global, sehingga di dalam pengurutannya nanti urutannya adalah sesuai urutan nasab yang lebih dekat kepada mayit gitu. Sehingga nanti sesama asobah itu siapa yang didahulukan sama asobah, karena tidak mungkin ada dua golongan asobah dalam satu waktu warisan. Nah, apa itu asobah? Bismillahirrahmanirrahim. Al-asobatu man laisa lahu nasibun muqaddarun minal mujma' ala taurisihi halata ta'sibihi. Asobah itu adalah sebenarnya orang-orang yang tidak ada bagian pastinya, jadi bagiannya tidak ditentukan. Orang-orang yang bagiannya tidak ditentukan, padahal dia sudah disepakati oleh seluruh ulama ahli waris, tapi bagiannya tidak disebutkan. Di dalam Al-Quran sendiri, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Nah, di situ hanya disebutkan seperti itu, bahwa Allah berwasiat untuk anak-anakmu. Anak-anakmu itu nanti laki-laki dapatnya 2 kali bagian perempuan. Tapi tidak disebutkan apakah laki-laki ini dapatnya setengah, apakah anak laki-laki ini dapatnya 2/3 atau 3/4 atau seperti apa, tidak disebutkan di situ. Yang ada malah anak perempuan ya, dapatnya adalah setengah,
Kemudian kalau lebih banyak dapatnya adalah 2/3. Kemudian saudari perempuan, kemudian saudara dan saudari seibu, kemudian orang tua, kemudian ya ibu dan seterusnya. Nah itu jadi tidak disebutkan bagian pastinya, padahal mereka adalah ahli waris jelas. Tidak mungkin kan disebutkan dia berhak warisan kemudian tidak disebutkan bagian pasti, berarti dia nggak jelas bagiannya, berarti nggak usah dikasih waris ya, nggak seperti itu. Ternyata ada pembagian namanya asobah. Jadi anak laki-laki itu nanti berhaknya asobah. Nah ada beberapa jenis asobah. Pertama adalah asibun binafsihi, yaitu orang yang dapat asobah karena memang dia itu ya termasuk asobah. Jadi dia bukan mendapatkan asobah karena adanya ahli waris lain, tapi karena dia sendiri itu asobah. Dianya sendiri itu asobah. Kemudian asibun bi ghairihi, ada juga yang dapat asobah karena sebab adanya orang lain. Kemudian wa asibun ma'a ghairihi, dia ada lagi yang ketiga, yaitu orang dapat asobah tapi ketika dia bersama orang lain. Nah ini ada keterangannya, fal asibu binafsihi jami'udz dzukur illa zauj wal akhlium. Yang dapat asobah karena memang dianya sendiri asobah sebagai salah satu ahli waris asobah, dia tidak punya bagian pasti, adalah semua ahli waris laki-laki. Nah kalau kita pernah baca di depan, ahli waris laki-laki itu kan jumlahnya ada 15. Saya coba saya ini lagi ya, ada 15 ya. Ada 15. Kalau yang perempuan ada 10. Ada 15. Pertama anak, kemudian cucu laki-laki dan anak laki-laki, anaknya anak, kemudian ayah, kemudian ayahnya ayah ke atas, kemudian saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, kemudian ada saudara laki-laki seibu. Nah ini tadi yang dikecualikan ya. Kemudian saudara anaknya saudara laki-laki kandung, anaknya saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung ya, maksudnya paman kita dengan ayah kita sekandung, kemudian paman liab, paman yang tunggal bapak, jadi kakeknya kita itu adalah ayahnya paman kita. Kemudian anaknya paman yang sekandung tadi, kemudian anaknya paman yang seayah tadi. Kemudian zauj wal mu'tik, zauj itu suami ya, kemudian mu'tik orang yang memerdekakan. Nah ini ada 15. Ada 15. Ini urutan ini tidak boleh dibolak-balik. Ini penyebutan ini urutannya nggak boleh bolak-balik karena nanti ini akan menjadi urutan asobah. Ini menjadi urutan asobah. Jadi anak dan cucu ya tentu didulukan anak ya kan. Kemudian anak dengan ayah ini didahulukan anak. Ya, ini ya. Jadi kalau orang meninggal punya anak dan dia juga masih punya ayah, yang meninggal itu masih punya ayah, berarti yang asobah adalah anaknya bukan ayahnya. Itu jadi didahulukan anak ini karena anak disebutkan paling awal itu. Kemudian kakek itu sama ayah ya tentu didahulukan ayah karena ayah itu yang langsung dengan mayitnya. Kemudian saudara sekandung, saudara seayah dan tadi seterusnya. Nah dari 15 ini semuanya itu asobah binafsihi, bagian pastinya asobah, kecuali 2 saja, yaitu akhun lium. Akhun lium ini sepertiga ketika mereka lebih dari 1 ya.
Kemudian satunya lagi adalah zauj, yaitu suami dari seorang istri yang meninggal. Maka dia bukan asobah, walaupun dia ahli waris laki-laki. Jadi ahli waris laki-laki yang tadi 15 semuanya asobah kecuali 2. Termasuk mu'tik. Mu'tik itu orang yang memerdekakan ya, memerdekakan. Maka dia asobah juga. Jadi ketika tidak ada ahli waris dari orang yang merdeka tadi, yang dia merdekakan tadi. Misalkan ketika tidak ada ahli warisnya, ya yang ahli warisnya adalah mu'tik. Seperti itu. Jadi ini yang asibun binafsihi itu adalah jami'ul dzukur illa zauj wal akhli Itu jadi kecuali 2 tadi. Semuanya adalah asobah. Nah, tadi urutannya tadi dihafalkan ya. Kemudian wal asibu bi ghairihi al banatu bil banin wal akhwatu bil ikhwati. Yang dapat asobah karena sebab adanya orang lain, itu adalah semua anak perempuan ketika bersama anak laki-laki. Ketika ada anak laki-laki, maka anak perempuan tersebut dapat asobah karena dia bersamaan dapat warisannya dengan anak laki-laki. Jadi tidak mungkin anak perempuan kemudian dihitung, oh ini anak perempuannya 2, dapat 2/3. Anak laki-laki kan asobah sisanya gitu. Maka tidak bisa. Maka anak laki-laki dan anak perempuan semuanya berserikat dalam asobah. Kemudian begitu juga cucu laki-laki dan cucu perempuan itu seperti itu. Dan ini biasanya nanti orang pada bingung ketika cucu laki-laki dan cucu perempuan, kemudian ketika yang meninggal ini punya anak laki-laki 3 misalkan. Nah, anak laki-laki ini semuanya misalkan sudah meninggal. Nah, mereka masing-masing punya keturunan. Ada yang keturunannya laki-laki, ada yang keturunannya perempuan, ada yang ini. Nah, itu kan derajatnya sama nih, cucu 1 derajat. Tapi mereka orang tuanya beda-beda gitu kan. Hanya saja yang meninggal kakeknya. Nah, itu nanti mereka juga asobah. Perhitungan warisnya itu seperti itu. Asobah anak cucu laki-laki dengan cucu perempuan. Wal akhwat bil ikhwah. Saudari dan saudara. Artinya misalkan nih, saudara laki-laki sekandung dengan saudari perempuan sekandung. Seperti itu. Kemudian saudari perempuan seayah dengan saudara laki-laki seayah. Seperti itu. Kalau yang seibu tidak ya. Kalau yang seibu, karena yang seibu tadi dikatakan dikecualikan. Dia tidak asoba binafsihi, ya, enggak akan jadi asoba bi ghairihi. Seperti itu. Kemudian wal asibu ma'a ghairihi al akhwat ma'al banat au banatul ibn wa in safal. Jadi ada waktunya itu saudari sekandung, ya kan? Itu akan dapat asobah ketika ada banat. Ketika ada siapa namanya banat. Banat itu anak laki-laki dari mayit. Ketika anak laki-laki, anak perempuan dari mayit. Anak perempuan dari mayit atau cucu perempuan dari mayit. Cucu perempuan dari anak laki-laki ya. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, di sini akan dibedakan apa yang menjadi perbedaan mendasar antara asobah bi ghairihi dan asobah ma'a ghairihi. Yang sering disebut asobah bil ghair dan asobah ma'al ghair. Itu apa bedanya? Nah, ini akan diterangkan insyaallah, tapi setelah yang satu ini.
Ya baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz atas pemaparan materinya di sesi pertama kali ini. Dan sahabatku, kita akan jeda terlebih dahulu. Namun Irfan informasikan untuk Anda yang memiliki pertanyaan atau ingin bertanya langsung, bisa sampaikan ke telepon sahabatku ya di 085284700147 atau ke SMS dan WhatsApp di 081321461079. Kita akan jeda terlebih dahulu untuk Anda tetap di radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati masih dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber Cirebon. Baik sahabatku, Anda masih bersama kami dalam program Ekonomi Syariah dan kita langsung lanjutkan pembelajaran kita bersama Al-Ustadz Syekhu. Baik, teman-teman. Terima kasih Kang Irfan dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, semoga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa tercurah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan tadi pembahasan tentang asobah ya, ada 3 jenis: asobah binafsihi, asobah bi ghairihi, dan asobah ma'a ghairihi. Yang mana asobah binafsihi jelas dia sendiri itu tidak punya bagian pasti atau tidak punya bagian yang sudah ditentukan, tetapi dia ketika mendapatkan warisan langsung warisannya adalah asobah, atau warisannya adalah nunggu sisa dari orang yang mendapatkan bagian pasti atau bagian yang sudah ditentukan. Ada yang kedua yaitu asobah bi ghairihi, orang mendapat asobah karena adanya orang lain, dan orang lain tersebut adalah orang yang asobah binafsihi. Jadi ini yang menjadi pembeda ya antara asobah binafsihi dan asobah ma'a bi ghairihi dan asobah ma'a ghairihi. Nah, adapun yang terakhir asobah ma'a ghairihi, yaitu orang yang mendapatkan asobah karena bersama orang lain, yang orang lain tersebut sebenarnya bukan asobah. Jadi kalau kita simulasikan semacam ini ya, mungkin kondisi warisan situasi keluarga ahli waris tersebut ya. Kalau kita ibaratkan ini adalah ahli waris misalkan ya, ini mayit. Dia punya keturunan yaitu ibnun, kemudian ibnun ya, atau anak laki-laki, ini ibnun, anak laki-laki. Nah, kalau anak laki-laki ini namanya asobah binafsihi karena dia tidak disebutkan bagiannya secara terinci di dalam Al-Quran. Tidak disebutkan apakah 1/3, 1/4, setengah, tidak disebutkan. Tapi dia sudah yakin pasti adalah ahli waris. Dia asobah binafsihi. Dia asobah binafsihi. Baik, untuk yang asobah bi ghairihi adalah ketika di sini ada anak perempuan. Anak perempuan ini dia asobah bi ghairihi karena sebab adanya anak laki-laki, asobah bi ghairihi. Atau mayit ini punya saudara laki-laki. Ya, akhun, misalkan saudara laki-laki sekandung, akhun syakik. Dia adalah asobah bi nafsihi. Asobah bi nafsihi. Nah, ternyata bukan hanya saudara saja, dia juga punya saudari perempuan, yaitu ukhtun syakikoh. Tuh. Nah, ini dia dapat asobah bi ghairihi karena adanya akhun syakik. Ini. Jadi dia namanya dapat asobah bi ghairihi karena sebab ada akhun syakik. Jadi seolah-olah asobah yang ada pada ibnun itu nular kepada bintun. Ya kan? Itu.
Asobah yang ada pada akhun syakik itu nular pada ukhtun. Jadi saudara laki-laki dia dapat asobah nular kepada saudari perempuan. Nah ini tentunya syaratnya kalau nggak ada ini ya. Kalau ada ini maka ini nggak dapat. Ya ini juga nggak dapat. Sama-sama nggak dapat. Seperti itu. Nah atau ke bawah lah. Ibnu ibnin, pintu ibnin, ya kan, pintu ibnin dan seterusnya ya. Nah, bagaimana contohnya asoba asoba ma'a ghairihi? Asoba ma'a ghairihi adalah ketika ini kan contoh satu ya. Ini contoh kalau asoba bi ghairihi ini ya. Kemudian ini asobah bi ghairihi. Nah, ini contoh lagi, ada orang meninggal dunia, dia punya anak tapi perempuan, yaitu bintun. Gini. Kemudian dia punya saudari juga perempuan, ukhtun. Ukhtun sakikoh taruhlah, saudari sekandung. Nah, anak perempuan ini dia kan bukan asobah, dia dapatnya berapa? Setengah karena sendirian. Atau dia bisa saja dapat 2/3, bisa saja dapat 2/3 ketika dia lebih dari 1. Misalkan kalau ada 2 berarti atau ada 3, anaknya perempuan semua ada 3, berarti ini 2/3 bagiannya. Pokoknya bintun ini bukan asobah sekarang, ya kan? Nah, tapi karena ada bintun di sini, maka ukhtun syakikoh dia tidak bisa lagi dapat bagian pasti. Harusnya kan saudari perempuan kalau 1 dapat setengah. Nah, kenapa tidak ini setengah gitu kan? Atau ini 2/3 ini setengah gitu. Ternyata tidak bisa demikian. Ini jadinya asobah ma'al ghair. Ma'a ghairiha. Jadi namanya asobah ma'al ghair. Nah, asobah ma'al ghair ini dia mendapatkan asobah karena sedang bersama dengan bintun. Sedang bersama dengan bintun. Seperti itu. Jadi kenapa dia dapat asobah? Karena sedang bersama bintun. Nah, berarti bukan bintun ini asobahnya nular kepada ukhtun, bukan anak ini asobahnya nular kepada saudari, bukan. Tapi memang karena keberadaannya ini sama-sama menjadi ahli waris, sedangkan di dalam bagian pastinya itu kan 2 orang ini sama-sama dapat bagian pasti. Mana yang didulukan gitu kan? Kalau yang didulukan ini berarti ini nanti seperti apa? Taruhlah ini jumlahnya juga lebih dari 1, ternyata ada 3 juga. Nah, apakah lantas ini 2/3, ini 2/3 juga, kemudian masalahnya jadi aul? Atau seperti apa? Sehingga kan bagian berkurang. Ternyata kalau ada saudari perempuan bersama dengan anak perempuan, maka saudari perempuannya dapat asobah. Sisa dari apa? Dari anak perempuan. Kalau ternyata anak perempuannya 1, saudarinya 1, ya sudah. Ini ternyata setengah, sisanya buat ini setengah juga. Kalau ininya lebih dari 1/3, ya tetap ini setengah, sisanya buat ini. Setengahnya berarti buat 3 orang ini. Seperti itu, sehingga tidak lagi dihitung bersamaan dan ini dapat bagian pasti tidak, tapi dapatnya adalah asobah ma'al ghair ini. Jadi ini yang membedakan. Kalau asobah bil ghair atau asobah bil ghairihi itu adalah dia dapat asobah karena sebab bersama orang yang asobah. Ya kan? Sehingga nanti pembagiannya dia adalah laki-laki 2 kali perempuan. Termasuk ini juga. Nah, sedangkan asobah ma'al ghair adalah dia asobah karena adanya ahli waris lain. Yang ahli waris itu bukan asobah sebenarnya. Seperti itu. Ini jadi ini yang membedakan antara asobah bi ghairihi dan asobah ma'a ghairihi. Nah,
Ini sudah clear ya, asobah bil ghair, asobah mal ghair. Jadi ada 3 jenis orang yang memang dia sendiri asobah dan dia menjadi sebab orang lain asobah, ya kan? Asobahnya nular kepada yang lain, yaitu yang setingkat dengan dia, perempuan yang setingkat dengan dia, maka perempuannya ini disebut asobah bi ghairihi, ya kan? Karena adanya ini. Kemudian kalau ada yang dapat asobah tapi karena keberadaan ahli waris lain yang bukan asobah, maka ini disebutnya dengan asobah ma'a ghairihi. Seperti itu. Ini saya pikir jelas ya. Nah, sekarang kita akan menggambarkan gambaran tentang jihatul usubah atau urutan-urutan asobah. Ini tadi kan sudah kita sebutkan di depan ya, bahwa asobah itu pembagiannya harus urut, tidak bisa di apa namanya dibagi asal atau bersamaan atau loncat-loncat, nggak bisa. Jadi di dalam keluarga itu ini mayit ya, ada namanya bunuwatun. Bunuwatun itu adalah anak ke bawah, cucu dan lain-lain ya. Kemudian ada ubuwatun. Ubuwatun itu adalah orang tua, ayah, kakek ke atas. Seperti itu. Kemudian ada juga namanya jududatun wa ukhuwatun. Ya, ternyata kakek itu derajatnya dia disamakan dengan ukhuwatun. Sini ukhuwatun. Ukhuwatun itu adalah saudara-saudaranya mayit. Ya, saudara-saudaranya mayit. Dan ini disetarakan dengan jad. Jadi ya, jududatun atau jad kakek ya. Dan ini sama disetarakan. Karena nanti pada posisinya tertentu ternyata kakek sama saudara-saudara ini itu mereka ketika asobah nanti pembagiannya ada macam-macam. Ada cara pembagian yang berbeda. Kalau ada ayah jelas ini ketutup. Nah, kalau ada ayah juga ini tertutup. Kemudian ini ukhuwatun sama jududatun ini itu ternyata nyambung ke mayitnya adalah melalui ubuwatun, melalui siapa? Ayah. Dia dapat warisan dari mayit ini karena dia anaknya ab, ini sama anaknya ab, ya kan? Nah, sedangkan jad itu dia dapat warisan dari ini karena dia nyambung melalui jad. Nah, ini cucunya dia. Ya, melalui ab. Dia cucu dia kakeknya, ini cucunya. Seperti itu. Dan sama-sama nyambungnya adalah lewat ab. Nyambungnya lewat ab, seperti itu. Sehingga ini jad sama itu kedudukannya adalah setara. Kemudian baru anaknya ini ibnul akh, keponakan. Jadi keponakan itu kuat ya. Setelah apa? Setelah jad dan ikhwah. Jadi ini nanti nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 3 ya. Artinya ini setara. Kemudian ini adalah nomor 4. Setelah itu baru am. Jadi am itu anaknya jad. Anaknya jad. Umumatun. Ini am. Am itu paman yang dari jalur ayah ya. Jadi ayahnya punya ayah ini jad, ini kakek. Nah, kakek ini punya anak yang lain selain ayahnya dia. Itu. Nah, maka ini derajat yang berikutnya.
Jelas yang berikutnya. Setelah itu ada juga sebenarnya ini punya anak, yaitu Ibnul Am. Nah, ini setelah ini nanti ada lagi namanya al-wala. Al-wala itu yang memerdekakan, budak yang sudah pernah kita ini ya. Setelah itu baru kalau nggak ada wala, baitul mal itu kas negara. Kalau memang orang meninggal nggak punya ahli waris sama sekali, ya jadi kas negara itu. Seperti itu. Nah, ini seperti ini, maka ini anak baru ayah ya, kemudian saudara sama kakek bareng, kemudian baru anaknya saudara, setelah anaknya saudara, paman itu kan tadi udah disebutkan ya, yang di depan itu ada paman yang syakik, ada paman yang liab ya. Kemudian nanti ada anaknya paman. Nah, ini ada wala, ada baitul mal. Seperti itu. Jadi ini nanti tidak bisa saling mendahului, harus urut seperti itu. Ini sama ini kalau gabung, maka yang asoba ini ab itu jadinya adalah sudus ya, jadinya 1/6. Kemudian kalau ada ab, ada ikhwah atau jad, ya yang dapat ab. Ya kan, misalkan nggak ada anak, adanya ab. Atau ini sudah nggak ada, anaknya nggak ada, ini nggak ada, adanya jad sama ikhwah, ya mereka bareng nanti. Tapi ada perhitungannya nanti, ada jad itu ngambil sudusul mal, ada sulusul bagi, ada sudusul mal ya, ada muqosamah satu lagi, ada sulusul bagi, seperti itu. Kemudian di sini ada Ibnul Akh. Nah, Ibnul Akh ini ya ketutup oleh ini semua. Apalagi masih ada anak, maka keponakan nggak dapat seperti itu. Apalagi paman ini kalau udah ini pamannya nggak itu nggak dapat seperti itu. Jadi ini adalah dalam hal asobah mana yang didahulukan, dan jangan sampai nanti pada ribut, padahal di situ setelah diteliti ternyata bukan termasuk yang ahli waris yang dapat gitu kan. Insya Allah kita lanjutkan setelah yang satu ini. Iya, baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas pemaparan materinya di sesi kali ini. Dan sahabatku, Irfan informasikan lagi untuk Anda yang memiliki pertanyaan ya seputar waris. Sahabatku, Anda bisa menyampaikan di WhatsApp atau SMS di 081321461079, atau bisa langsung melalui telepon di 085284700147. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Radioku Inspirasi Spirit Hati masih dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber, Cirebon. Anda masih bersama kami sahabatku dalam program Ekonomi Syariah. Dan di sesi kali ini kita memasuki sesi tanya jawab ya. Untuk Anda yang memiliki pertanyaan, bisa Anda sampaikan melalui SMS atau WhatsApp di 081321461079, atau melalui telepon di 085284700147. Baik, Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Langsung Irfan bacakan aja. Ini pertanyaan dari Facebook Kamis kemarin, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana pembagian waris jika seorang bapak atau ibu meninggal dan meninggalkan 5 orang anak perempuan semua dan tidak ada anak laki-laki? Terima kasih, Ustaz. Ya, meninggal bapak atau ibu atau jika seorang bapak atau ibu? Bapak atau ibu ini berarti kan salah satunya masih hidup ya. Karena nanti beda bagian warisannya kalau sudah meninggal semua dengan salah satunya masih hidup. Jadi itu mungkin sebenarnya orang tuanya masih ada dua-duanya ya, semoga sehat walafiat, panjang umur. Kemudian kalau salah satunya meninggal, itu nanti bagian warisannya seperti apa gitu ya. Nah, itu yang pernah kita bahas juga ya, terkait dengan
jika apa namanya ada anak kemudian tidak ada anak gitu ya. Nah, di sini kalau kita gambar ininya apa namanya keluarganya ya. Ini apa tentang keluarganya ya. Ini kita asumsikan bahwa tidak ada yang lainnya ya, bahwa baik bapak atau ibu itu tidak punya orang tua lagi. Jadi kakeknya yang bertanya ini udah nggak ada gitu ya. Ini asumsinya begitu ya. Kalau ada juga nanti kan beda lagi nanti. Jadi ini ada orang meninggalkan 5 orang anak perempuan gitu ya. Ini ada mayit, orang meninggal dunia, dia hanya meninggalkan ini ya salah satu dari ini suami istri ya, berarti taruhlah yang masih hidup adalah ibunya istri. Kemudian dia juga punya anak perempuan, jumlahnya berapa? 5. Ada 5 anak perempuan. Nah, di sini apa namanya? Kalau yang ada adalah istri, maka istri dapatnya adalah 1/8. Karena ada anaknya. Ya. Ya berbeda kalau nanti ternyata adalah yang masih hidup adalah suami. Maka suami dapatnya adalah 1/4. Kalau yang masih hidup suami. Nah, karena ini kan jika yang meninggal ayah atau ibu gitu kan. Jadi ini ya semoga semuanya sehat walafiat, umur panjang, sehat walafiat gitu ya. Dan jangan sampai naudzubillah anak-anak ngarep-ngarep orang tuanya meninggal biar cepat dapat warisan, jangan sampai demikian. Yang didoakan kedua orang tuanya sehat walafiat dan seterusnya ya. Karena bisa jadi yang meninggal duluan belum tentu orang tuanya, kadang anaknya juga kan. Anaknya udah kerja Masya Allah mentereng di mana-mana misalkan. Uangnya banyak kayak meninggal duluan kan. Bisa jadi demikian. Nah, nanti 5 orang anak perempuan ini, anak perempuan 2 ke atas itu adalah 2/3. 2/3. Ini jadi nanti kalau anak perempuan bersama istrinya mayit, ibunya mereka, berarti nanti ibunya 1/8, ini adalah 2/3 anaknya ini. Nah ini harusnya kalau anaknya cuma perempuan, maka diteliti lagi bapaknya ini punya saudara laki-laki enggak. Karena saudara laki-laki atau saudara perempuan. Karena nanti mereka dapat warisan juga. Ya seperti itu ya kalau anaknya perempuan. Apalagi ternyata mayit ini juga punya ke atas nih ayah. Ya kan? Masih punya ayah nih dia misalkan, dan punya ibu misalkan. Dapat juga. Maka tadi pertanyaannya harusnya dilengkapi lagi. Ini ayah saya itu anak tunggal ya sudah. Enggak, ayah saya itu punya saudara 2, satunya laki-laki satunya perempuan gitu. Atau punya saudara 2 laki-laki semua. Seperti itu saudara sekandung gitu. Dan nanti berarti ada lagi ahli warisnya. Ada lagi. Misalkan dia punya saudara. Nah nanti ahli warisnya lain lagi. Karena kalau anaknya perempuan, saudara ini dapat warisan asoba yang laki-laki ya. Ya kalau saudaranya perempuan tadi barusan kita bahas namanya asoba ma'al ghair. Seperti itu. Nah seperti itu. Beda kalau anaknya ada laki-lakinya, maka langsung ketutup ini, sudah nggak dapat, langsung ketutup. Nah kalau yang anaknya perempuan ini malah justru masih dapat. Jadi misalkan anaknya perempuan 5, masih ada istri, kemudian ini ada saudara-saudaranya mayit atau saudari-saudarinya mayit. Apalagi masih ada ayahnya mayit plus ibu lagi. Nah ayah ibu ini nanti kan dapat bagian, ya kan. Nah kalau ada ayah ya saudaranya ketutup, ya kan, saudaranya ketutup. Ini karena apa? Karena ada ayah dan ada ibu. Seperti itu. Kalau ternyata
ayahnya sudah nggak ada, ini yang meninggal ini bapak saya itu masih punya ibu, sudah sepuh, itu tetap dapat warisan. Ibunya tuh, ibunya dapat warisan nanti seperenam gitu. Nah berarti ibunya dapat warisan, ini saudaranya juga dapat warisan. Kalau ada ayah memang saudaranya ketutup semua nih. Tapi kalau nggak ada ayah saudaranya dapat itu. Nah maka ini ditanyakan lagi nih yang bertanya itu. Jadi tidak bisa dia langsung kalau ayah atau ibu saya meninggal, anaknya kan ada 5 nih perempuan semua, warisannya seperti apa? Nggak langsung kita bilang oh ya itu 2/3 gitu langsung. Enggak, itu memang 2/3, tapi nanti masih ada ahli waris yang lain. Yang mana? Dan biasanya masih ada. Kalau misalkan ini sudah meninggal semua, ini punya anak saudara laki-laki juga dapat. Ya iya itu ada juga. Jadi anak laki-laki dari saudara laki-laki itu dapat juga. Oh ini sudah nggak ada semua. Ternyata ini punya paman. Jadi ayahnya ini punya saudara. Jadi pamannya si mayat ini dapat kan tadi sudah ya. Dapat juga. Iya. Atau pamannya sudah nggak ada, adanya anaknya paman. Dapat juga. Artinya ya memang terkadang ada yang sederhana ya. Langsung mayit punya anak, dan yang paling sederhana itu kalau punya anak laki-laki. Karena yang lain tertutup semua sudah, ini paman, ini udah nggak ngitung. Nah, kalau anaknya perempuan semua maka dilihat lagi, karena memang bisa jadi ayahnya. Kalau ayahnya jelas ya, mau anak laki-laki anak perempuan dapat ya. Bisa jadi ada saudara, bisa jadi ada paman, ada ini dan seterusnya. Cuman tadi sudah kita pelajari bab asoba, bahwa kalau ada paman, ada saudara ya saudara yang dapat. Karena saudara ini lebih dekat kepada mayit daripada paman. Maksudnya secara hubungan nasabnya tuh dekat. Kalau saudara ketemu dengan mayitnya melalui jalur ayah kan, atau jalur ibu, saudara seibu gitu kan, atau jalur ayah ibu gitu, ayah dan ibunya sama gitu. Nah sedangkan paman ketemu dengan mayit bukan jalur ayah tapi kakek, ya kan? Ini nyambung ke mayit kemana? Karena ayahnya ayah mayit dan ayahnya paman ini sama kan? Ya karena kedua orang ini dari sama-sama kakek, ya kan? Kakeknya mayit. Ya, ini sama-sama. Jadi paman ke mayit itu melalui 2 jalur, harus muter dulu ke sini baru nyampe. Nah kalau ini ke mayit cuman 1 jalur, ke sini langsung sini. Ya. Gitu kan? Jadi itu maka kalau tadi pertanyaannya dengan asumsi tidak ada ahli waris yang lain, ya asumsi itu maksudnya dianggaplah gitu ya, nggak ada yang lain, sudah adanya mayit ini meninggalkan 5 anak perempuan dan istri misalkan. Dan istri berarti istrinya masih hidup nih, ayahnya udah meninggal. Ini biasanya kan banyak yang orang lucu, kedua orang tuanya masih hidup nanya-nanya, ini kalau orang tua saya meninggal pembagian warisannya seperti apa gitu kan? Saya dapat berapa? Ya belum tentu ayah kamu dulu. Ayah kamu sehat walafiat, sampai ini kamu duluan juga bisa. Waduh, jadi kadang ada yang begitu. Orang tuanya sudah masih hidup tapi sudah ngitung-ngitung warisan gitu. Mana jatah waris saya lah, jatah waris umur itu aja masih hidup kok jatah waris. Nah, itu kurang ajar ya. Maka ya semoga yang nanya ini maksudnya barangkali untuk pengetahuan. Barangkali orang tuanya sakit-sakitan dan seterusnya, tapi insya Allah didoakan sembuh sehat walafiat seperti itu, bukan justru mendoakan wah cepat meninggal ini saya dapat sekian gitu. Jangan sampai demikian. Nah, andaikan memang benar-benar kejadian dan memang sudah meninggal dunia orang tuanya, harusnya tidak pakai atau ya, karena sudah ketahuan siapa yang meninggal gitu kan. Orang tuanya sudah meninggal dunia. Nah, ternyata adanya adalah istrinya masih ada. Baik. Berarti nanti pembagian warisnya demikian. Ini kan istri dapat 1/8. 5 orang anak perempuan dapat 2/3. Ini ya asumsinya nggak ada yang lain ya.
8 sama 3 itu pembagiannya ketemu di 24. Ya. Ketemu di 24. Ketemunya di mana 24 ya? 15 enggak ketemu. 12 enggak ketemu. Maka ketemunya di 24. 24 1/8-nya adalah 3. Nah, 24 2/3-nya adalah berapa? 16 ya. 16 apa bukan? Nah, ini dibagi 3 8. 8 kali 2 16, ya kan? Dan ini kan masih 19, ada sisa 5 bagian. Nah, ini cara baginya langsung sisanya itu ditambahkan di sini. Karena ini nanti masalahnya jadi rod. Nah, ini untuk suami atau istri itu tidak dapat bagian rod. Ahadu zaujain itu enggak dapat bagian rod. Maka nanti ini ditambahkan ke sini seperti ini ya. Jadi nanti ini totalnya 21 ini nanti dibagi 5 orang anak itu. Bagi 5 orang anak tersebut. Seperti itu. Jadi ini pembagiannya kalau memang tidak ada ahli waris yang lain. Nah, kalau masih ada ahli waris yang lain, contohnya tadi saya contohkan yang paling sering dan umum adanya bahwa mayat ini ternyata punya saudara. Ya sudah, saudara ini yang akan dapat sisanya, yaitu 5 tadi. Ya, saudara ini akan dapat sisanya 5 tadi. Jadi totalnya nanti adalah 24. Karena ini saudaranya dapatnya asobah. Saudaranya itu dapatnya asobah. Baik. Ini ya. Kalau memang masih ada saudaranya yang meninggal itu. Atau mungkin yang masih ada ini suami. Berarti yang meninggal adalah ibunya. Nih. Berarti ada suami. Kemudian ada 5 orang anak perempuan. Suami 1/4. Ini 5 orang perempuan adalah 2/3. Maka asal masalahnya adalah 12. 1/4-nya 3. 2/3-nya adalah 8. Nah, masih sisa 1 kan? Sisa 1 tadi. Sisa 1 tambahkan 1 di sini. Nah, ketika ada saudara laki-laki, maka dia dapat asobah. Ya kan? Dapat asobah berarti satunya di sini gitu. Ya, seperti itu. Totalnya adalah 12. Nah, ini untuk pembagian jika yang masih hidup adalah ayahnya mereka. Jadi ibunya yang meninggal. Itu. Tapi ya ditelusuri lagi. Kayaknya tuh pasti ada saudaranya gitu kan. Jadi yang meninggal misalkan istri yang ada suami. Nah, istri tadi itu ibunya mereka kan pasti punya saudara, punya saudari, punya ini gitu kan. Seperti itu. Nanti mereka dapatnya asobah. Atau kalau masih punya orang tua ya orang tuanya yang dapat ayah ataupun ibunya, seperti itu. Nah, demikian jawabannya kurang lebih, maka perlu diteliti dan orang yang membagi warisan harus bertanya dengan teliti ya. Jangan orang tua saya meninggal, ini anaknya ini sudah itu doang, tidak ditanya dia masih punya orang tua apa enggak, dia punya saudara apa enggak, dan seterusnya dan seterusnya harus ditanyakan dengan perinci. Semoga apa yang kita baca bermanfaat insyaallah. Pada hari ini kita dapat ilmu tentang asobah. Semoga bermanfaat dan semoga bisa mencerahkan untuk kita semua dan semoga menjadi sebab perdamaian. Karena mohon maaf, kebanyakan permusuhan antar saudara adalah disebabkan oleh warisan. Maka semoga dengan pengetahuan tentang warisan ini semakin mendamaikan. Kalau memang kita tidak kapasitasnya dalam membagi warisan, ya tidak perlu mencoba-coba atau katanya atau ngegas gitu ya. Cukup datang saja ke orang ustadz yang ada di sekitarnya. Tidak perlu jauh-jauh ke sini ya. Ya di sekitar situ pasti ada lah
santri-santri yang mengetahui faraid, yang tahu cara pembagiannya, atau mungkin ya loncat kecamatan, loncat kecamatan, insya Allah pasti sudah ada itu. Loncat kecamatan itu ke kecamatan sebelah, insya Allah sudah ada. Maka yang terpenting adalah menjaga persaudaraan, menjaga silaturahim sesama saudara, jangan sampai menjadi ribut gara-gara warisan. Nah, demikian bisa sampaikan, mari bersama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa yang kami ketahui, dosa yang tidak kami ketahui, dosa yang kami sengaja, dosa yang tidak kami sengaja, dosa yang Engkau yang Maha tahu ya Allah. Allahumma ya Allah, hajat kami sangat banyak, hajat dunia dan hajat akhirat. Di antara hajat kami ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal, yang barokah ya Allah, yang menyebabkan keluarga kami sakinah, mawaddah, rahmah, dan menjadikan putra-putri kami putra-putri yang soleh dan solehah. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal, yang barokah, yang mendamaikan ya Allah, bukan yang mencerai-beraikan. Allahumma ya Allah, yang bermanfaat untuk kaum muslimin muslimat, untuk pondok pesantren, untuk masjid-masjid, untuk musola-musola, majelis taklim, dan bermanfaat untuk kebaikan ya Allah. Allahumma ya Allah, hajat kami sangat banyak. Di antara hajat kami ya Allah, berikanlah kepada kami taufikmu ya Allah, sehingga kami dengan mudah meninggalkan kemaksiatan dan dengan mudah melaksanakan ketaatan. Allahumma ya Allah, dengan taufikmu ya Allah, berikanlah kepada kami istiqomah hingga kelak meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yaitu meninggal setelah mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala hadhihi wa kullu niyatin salihah wa ala mana wa bi sawana salihun wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila banyak kekurangan, banyak kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Mas, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita semua untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar, dan semoga kita bisa mengambil manfaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk sahabatku atas kebersamaannya, dan untuk pertanyaan sahabatku yang belum terjawab, insya Allah akan dijawab di pertemuan ekonomi syariah selanjutnya ya. Dan kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri kebersamaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.